sudah ada ya jumlah. Al-jumlah artinya kalimat. Dalam bahasa Arab, al-jumlah artinya kalimat. Kalimat terbagi menjadi dua ya. Yang pertama al-jumlatul ismiyah, yaitu kalimat yang dimulai dengan isim atau nama benda yang disebut juga mubtada. Yang kedua adalah al-jumlatul fi'liyah, yaitu kalimat yang dimulai dengan fi'il atau perbuatan. Di sini kita lihat uniknya bahasa Arab ya. Karena di dalam bahasa Indonesia tidak ada pola kalimat yang diawali dengan perbuatan duluan. Kalau di bahasa Indonesia dia mengacu pada SPOK ya, standarnya SPOK, subjek, predikat, dan objek gitu. Nah, kalau dalam bahasa Arab dia ada yang dimulai, yang diawali dengan perbuatan atau kata kerja duluan. Di sini kita lihat al-jumlatul ismiyah. Ada contoh, beberapa contoh kalimat yang diawali dengan kata kerja, kata benda ya. Lalu di sini ada al-jumlatul fi'liyah, yaitu kalimat-kalimat yang diawali dengan kata kerja. Ini contohnya ya. At-talibu yadrus ad-darsad dini. At-talib ini sudah pasti isim. Ciri-ciri isim salah satunya ada diawali dengan alif lam atau dengan tanwin ya, tanwin, tanwun, tanwan ya. At-talib yadrusud darsad dini. At-talib ini seorang siswa. Yadrus belajar ya, sedang belajar. Yadrus belajar ya, ini ya sebagai tanda bahwa subjeknya itu adalah thalib, laki-laki ya, mudzakkar. Nah, at-thalib yadrusud darsad dini. Jadi seorang siswa, seorang murid belajar pelajaran agama. Di sini kita lihat polanya ya. Yadrusut talib ad-darsad dini. Di sini yang diutamakan adalah isimnya. Yang di sini fiilnya, kata kerjanya. Nah, di sini perbedaannya ya. At-talib yadrusud darsad dini. Kalau di sini yadrusut talib ad-darsad dini. Namun pada dasarnya ya, walaupun strukturnya berubah, pada dasarnya artinya sama. Sama juga. Kita artikan lagi. At-talib yadrusud darsad dini. Seorang siswa sedang belajar pelajaran agama. Di sini juga yadrusut talib ad-darsad dini. Walaupun berbeda letaknya, tetapi tetap artinya sama. Ya. Seorang siswa sedang belajar pelajaran agama. Selanjutnya, al-mudarris yarji' ila saffi marratan saniyah. Mudarris ini ya, ini isim. Mudarris artinya guru, sedang kembali ya. Seorang guru kembali ke barisan kedua untuk kedua kalinya. Sama juga kita lihat susunannya. Yang di sini fiilnya lalu dilanjutkan dengan isimnya gitu. Yang ketiga, Ahmad ya'mal wajibal manzili. Ahmad mengerjakan wajibal manzili, ini adalah PR ya, pekerjaan rumah. Pekerjaan rumah. Ahmad adalah isim. Sementara di sini
Ya'mal, ya, ya'mal. Dia fiilnya duluan, kata kerjanya duluan. Ya'mal Ahmad al-wajibal manzili. Jadi si Ahmad sedang mengerjakan PR-nya, pekerjaan rumahnya. Pada dasarnya artinya sama walaupun berbeda polanya. Selanjutnya la'bul qurrah yantahi fis sa'atil khamisah. Itu la'bul qurrah ini bermain bola ya. Bermain bola yantahi berakhir pada jam 5. Sama. Di sini isimnya duluan, kalau di sini kata kerjanya duluan, yantahi. Yantahi la'bul qurrah fis sa'atil khamisah. Hanya berbeda ini ya, letaknya isim dengan fiilnya saja. Lanjut, at-talibah nadrusud darsad dini. Iya, kalimatnya sama dengan yang di atas, hanya saja isimnya berbeda. Di sini muannas, di sini muzakkar ya. Muzakkar itu laki-laki, muannas itu perempuan ya. At-talib artinya seorang siswa laki-laki, at-talibah seorang siswa perempuan. Nah, untuk menandainya juga berbeda. Awalan dari fiilnya, kata kerjanya berbeda. Kalau muzakkar diawali dengan huruf ya, jadi yadrus. Kalau dia muannas diawali dengan huruf ta, tadrus ya. At-talibah tadrusud darsad dini. Seorang siswi belajar pelajaran agama. Begitu juga yang ini, tadrusut talibah ad-darsad dini. Diutamakan di sini fiilnya, kata kerjanya. Kata kerjanya yaitu belajar. Ya. Padahal artinya juga sama. Selanjutnya al-mudarrisah tarji' ila soffi marratan tsaniyah. Al-mudarrisah, di sini al-mudarris. Mudarris itu guru laki-laki. Kalau di sini guru perempuan ditandai dengan tamar butoh ya. Tamar butoh ini menandakan bahwa dia muannas atau perempuan. Di sini juga tarji' al-mudarrisah ila soffi marrotan tsaniyah. Nah, yang didahului oleh fiilnya. Fiilnya baru di sini isim, lalu di sini keterangannya. Lanjut. Fatimah ta'malul wajibal manzili. Di sini Ahmad muzakkar ya, muzakkar memakai awalan ya pada fiilnya. Dan di sini dia muannas, si Fatimah perempuan muannas ditandai dengan tamar butohnya ya. Lalu pada kata kerjanya diawali dengan huruf ta. Jadi Fatimah ta'malul wajibal manzili. Fatimah mengerjakan pekerjaan rumah atau PR-nya. Ya. Ta'mal Fatimah wajibal manzili. Sama saja, hanya saja di sini diawali dengan fi'il. Lalu al-istirahah tantahi fil 'ashirah wan nisfi. Ya. Istirahat ya. Istirahat selesai pada jam 10 lewat 30. Berarti jam setengah 11. Ini adalah isimnya dan ini fi'il. Tantahi, selesai. Al-istirahah, istirahat pada jam 10.30. Padahal kalau diartikan sama artinya. Selanjutnya di sini ada ana dan nahnu. Ya, ana, nahnu. Ana adalah saya, nahnu adalah kami. Ana aqra'ul qissah. Nah, ana untuk menandakannya fiilnya yaitu diawali dengan hamzah. Nahnu diawali dengan nun ya. Sama seperti tadi ya, kalau muzakkar dia ditandai dengan huruf ya di awal, muannas diawali dengan huruf ta. Nah, kalau ana diawali dengan hamzah. Ana aqra'ul qissah. Saya membaca kisah, cerita. Aqra'ul qissah.
saya membaca cerita. Jadi sama aja fungsinya. Nahnu nasta'ir ba'dul kutub. Nahnu kami, nasta'ir meminjam ya, meminjam sebagian kitab. Sama nasta'ir ba'dul kutub. Hanya saja di sini kata kerjanya diletakkan di awal kalimat. Lalu di sini ada mulahadzah. Mulahadzah artinya catatan ya. Yang pertama, jumlah atau kalimat yang diawali kalimat berupa isim maka disebut jumlatul ismiyah. Sudah kita pelajari tadi. Lalu yang kedua, jumlah atau kalimat yang di awal kalimatnya berupa fiil yang didahulukan sedangkan pelakunya berada setelah fiil, maka dinamai jumlatul fi'liyah. Pada umumnya susunan jumlatul fi'liyah tidak terdapat dalam konstruksi kalimat bahasa Indonesia ya, seperti yang sudah kita bahas tadi. Tidak ada ya dalam bahasa Indonesia, yang ada hanya di bahasa Arab. Oleh karena itu, terjemahan kedua jumlah pada dasarnya sama seperti berikut. Kita lihat. Al-mudarrisu yarji' ila soffi marratan tsaniyah. Pak guru kembali lagi ke kelas. Ini yang kedua, yarji' mudarris ila soffi marratan tsaniyah. Sama saja ya, Pak guru kembali lagi ke kelas. Di sini isim duluan, yang di sini fiilnya yang didulukan. Jadi isimnya diletakkan setelah fiil. Nahnu nasta'ir ba'dul kutub. Kami meminjam beberapa buku. Nasta'ir ba'dul kutub. Sama, kami meminjam beberapa buku. Hanya susunan saja yang berbeda ya. Di sini yang di sini isim didulukan baru fiilnya. Yang di sini, yang di bawah ini fiilnya ya, baru isimnya. Ya. Lalu kita membahas lagi tentang maf'ulun bih atau objek. Fiil atau kata kerja yang membutuhkan objek maf'ulun bih dinamakan fiil muta'addi atau kata kerja transitif. Yang kedua, fiil atau kata kerja yang tidak membutuhkan objek atau maf'ulun bih disebut fiil lazim, kata kerja intransitif. Jika dibaca lengkap, maf'ulun bih yang mufrad dibaca fathah ya. Di sini sudah ada contohnya. Amsilatul af'alil mutta'adiyah ya. Amsilal af'alul mutta'adiyah. Ini contoh-contoh fiil muta'addi ya. Di sini ada kalimat utama. Kalimat utama meliputi perbuatan dan pelakunya. Lalu ada pelengkap yang berfungsi sebagai objek. Apakah ada kalimat yang tidak memiliki objek? Ada. Di sini ada. Nanti kita pelajari. Ya. Di sini nomor 1 kita lihat at-talib yadrus. At-talib yadrus. At-talib ini adalah pelakunya, yadrus adalah perbuatannya. Ya. Lanjut. Kita lihat di sini objeknya adalah ad-darsad dini. Jadi at-talib yadrus ad-darsad dini. Seorang siswa belajar pelajaran agama. Nah, siapa yang belajar? At-talib sedang apa dia belajar? Belajar apa gitu kan? Belajar pelajaran agama, seperti itu. Yang kedua, yadrusut talib al-lughatul arabiyyah. Yadrusut talib, ya ini tadi namanya jumlah ismiyah ya. Ini al-jumlatul ismiyah, yang ini al-jumlatul fi'liyah. Karena ini diawali dengan isim di awal kalimat, yang ini diawali dengan fi'ilnya ya, kata kerjanya duluan. Yadrusut talib. Seorang siswa sedang belajar al-lughatul arabiyyah. Ya, lughatul arabiyyah bahasa Arab. Nah, di sini bahasa Arab ini adalah sebagai objek atau maf'ulun bih.
Selanjutnya, ta'mal Fatimah al-wajib al-manzili. Ta'mal Fatimah. Ini sama ya seperti ini. Sama seperti ini dia. Al-jumlatul fi'liyah. Lanjut lagi, ana aqra'u, saya membaca. Ana aqra'u, saya membaca kisah, cerita ya. Ana aqra'ul kisah. Nah, di sini dia al-jumlatul ismiyah. Nah, kisah ini sebagai objeknya. Baik, selanjutnya ada di sini contoh fi'il lazim. Fi'il lazim itu ialah kata kerja intransitif atau kata kerja yang tidak membutuhkan objek. Dia tidak membutuhkan objek, hanya membutuhkan keterangan atau pelengkap, keterangan tempat atau waktu. Kita perhatikan, lihat. Di sini ada al-jumlah. Al-jumlah di sini kalimat utama yang meliputi perbuatan atau pelaku. Al-mudarris yarji. Guru kembali. Lalu pelengkapnya ila shaf. Ke barisan atau ke shaf. Jadi tidak ada objeknya di sini ya, tidak ada yang dikenai perbuatan, hanya keterangan tempatnya. Selanjutnya, nazhab ilal madrasati kulli yaum. Nazhab, kita lihat di mana subjeknya. Ya, ini awal katanya zahaba karena diawali dengan ini huruf nun. Nazhab. Nun ini sudah mewakili subjeknya. Nazhab, kita pergi ya. Kita pergi ilal madrasah kulli yaum, ke sekolah setiap hari. Nah, di sini perbuatan dan pelaku ya. Pelakunya Nina, kami. Perbuatannya zahaba. Jadi nazhabu, kami pergi. Ilal madrasah kulla yaum, ke sekolah setiap hari. Nah, ini bukan objek tetapi keterangan tempat dan waktu. Ya, ilal madrasah tempat, kulli yaum waktu. Selanjutnya, tantahil istirahah fi sa'atit tasi'ah. Tantahi istirahah, ya, berakhir istirahat pada jam tasi'ah. Pada jam 8. Dan ini tidak merupakan objek, hanya keterangan waktu. Ya, tidak ada maf'ulun bihnya. Saya rasa cukup jelas ya. Selanjutnya di sini ada soal. Yang pertama, tarjim al-jumalil atiyah ila lughatil indonesiah jayyida. Terjemahkan kalimat berikut ini ke dalam bahasa Indonesia dengan baik. Yang kedua, ayyinul jumlatul fi'liyah minal jumlatul ismiyah. Tentukanlah yang mana jumlah fi'liyah dan mana jumlah ismiyah. Berikutnya, ayyin ma wajadtahu minal maf'ulun bih. Tentukan yang mana kira-kira yang menjadi objek atau maf'ulun bihnya. Kita lihat nomor 1. Ya, sini sudah. Yaqra'u Ahmad al-qisah fil maktabah ahyana. Yaqra'u Ahmad, Ahmad membaca kisah, cerita di perpustakaan kadang-kadang. Nah, kita lihat di sini diawali dengan yaqra'u. Yaqra'u ini termasuk fi'il. Fi'il ya, yaqra'u. Fi'il itu kan perbuatan. Ya, yaqra'u membaca. Si Ahmad membaca ya. Nah, berarti di sini otomatis termasuk jumlatul fi'liyah. Lalu, manakah yang termasuk maf'ulun bih atau objeknya? Objek itu adalah yang dikenai perbuatan. Di sini kita lihat membaca, si Ahmad membaca qisah. Jadi, qisah termasuk maf'ulun bih. Yang kedua, yusallil muslimun as-subha fi jamaah.
Orang-orang Islam sholat subuh berjamaah. Jadi kita lihat yusolli ini adalah fi'il. Otomatis dia termasuk jumlah fi'liyah. Dan yang mana maf'ulun bihnya? Kita perhatikan. Yang dikenai perbuatan yaitu subha. Ya, subha. Makanya di sini diisi subha. Selanjutnya, at-talibah tarji' ila baitiha ba'da sholati zuhri. At-talibah adalah isim, otomatis yang didahului isim adalah al-jumlatul ismiyah. Ya. Lalu maf'ulun bihnya kita lihat siswi pulang ke rumahnya, ya. Baitiha, ke rumahnya, ha ini menandakan kepemilikannya, ya. Ba'da sholatiz zuhri. Adakah di sini maf'ulun bihnya? Ternyata tidak ada. Ini ila baitiha ba'da sholatiz zuhri merupakan keterangan. Ya, merupakan keterangan waktu. Jadi dia tidak ada maf'ulun bihnya. Di sini termasuk fi'il lazim, ya. Ini fi'il lazim. Fi'il lazim. Ya. Tidak termasuk kata kerja yang membutuhkan objek, ya. Dia hanya membutuhkan keterangan tempat. Baik, seterusnya bisa dikerjakan sendiri.